Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika MAN 3 Palembang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi distribusi binomial atau sering disebut juga fungsi distribusi probabilitas. Jadi fungsi distribusi probabilitas ini sangat berhubungan dengan yang namanya materi peluang. Sebelum kita belajar fungsi distribusi binomial, kita akan membahas dulu beberapa istilah yang ada di fungsi distribusi probabilitas ya. Kita mulai. Nah, yang pertama di sini ada istilah yang namanya variabel. Variabel di sini adalah katanya suatu besaran yang hanya bisa mengambil nilai berbeda, dinamakan di sini adalah variabel. Jadi maksudnya di sini variabel ini notasinya itu berbeda-beda ya. Jadi suatu huruf ya. Jadi bisa itu X, bisa itu Y kayak gitu. Jadi misalnya 2X ditambah 2X sama dengan 5. Jadi misalnya di sini ada 2X sama dengan 5. Berarti X di sini kan bisa ditentukan nilainya. Nah, itu yang namanya variabel kayak gitu. Jadi kalau seandainya variabel distrik, jadi ada lagi istilah di sini variabel distrik adalah variabel yang diperoleh dengan dari kegiatan membilang sehingga mempunyai nilai-nilai bilangan bulat. Jadi variabel listrik ini adalah variabel yang didapatkan dari suatu percobaan. Jadi misalnya satu dadu dilempar satu kali. Yang menjadi pertanyaan, X itu menyatakan banyaknya mata dadu ganjil yang muncul. Nah, jadi X ini kan bisa dibuat, bisa ditentukan nilainya kan. Mata dadu ganjil yang muncul berarti 1, 3, 5 kan. Berarti nilai si X ini, berarti X ini sama dengan 3, seperti itu. Jadi ada lagi istilah variabel distrik acak. Jadi variabel distrik acak itu adalah variabel distrik yang diperoleh dari suatu eksperimen secara acak. Oke, inilah istilah yang digunakan dalam distribusi fungsi binomial. Sebagai contoh, ini ada contoh. Jadi contoh di sini, pada saat pelantunan 3 buah uang logam, di mana setiap uang logam itu berkemungkinan munculnya sisi angka atau munculnya sisi gambar. Melantunkan tuh sama aja dengan melambungkan ya. Jadi kalau seandainya uang logam dilambungkan, itu kan sisinya 2. Jadi kadang misalnya kayak gini, uang 1000 kamu lambungkan ke atas, bisa jadi muncul sisi angka yang menunjukkan Rp 1000, bisa juga muncul sisi gambar. Gambar apa uang 1000 itu ya kira-kira? Pokoknya gambar, entah gambar bunga, entah gambar burung, seperti itu kan. Jadi kalau uang logam, jadi kalau saat uang logam dilempar berarti muncul sisi angka atau muncul sisi gambar. Nah, ruang sampel dari 3 uang logam ini seperti ini. Bisa dapetinnya ya ruang sampel ini. Jadi kalau masih bingung ruang sampel dari 3 uang itu, kamu buat daftar. Jadi buat dulu gini. Karena di sini yang dilempar 3 uang, berarti 2 uang ke samping, 1 uang ke bawah. Kalau 1 uang kan angka atau gambar ke ruang sampelnya ya. Kalau 2 uang angka-angka, angka gambar, gambar angka sama gambar. Nah, buat dulu seperti ini. Kalau belum hafal, kalau sudah hafal langsung aja ya. Ini kan angka ketemu angka. Nah, ini dapatnya angka. Nah, mana ini angka. Ini ya, salah ya. Ini angka. Terus angka ketemu angka gambar, berarti angka gambar. Mana angka gambar? Ini gambar angka sama aja dengan angka gambar ya. 2 angka, 1 gambar ini. Terus angka ketemu angka gambar, angka gambar. Terus angka gambar. Seperti itu ya, angka gambar, gambar angka gambar, dan seterusnya. Ini kamu isi ini sampailah di sini gambar yang ini. Maka ruang sampel dari 3 uang logam itu adalah 8. Bisa ya? Lanjut. Nah, sekarang contoh lagi untuk variabel acak distriknya.
Jadi contohnya lagi di sini masih yang sama, misalkan X. Nah, X di sini merupakan variabel discrete-nya. Misalkan X adalah suatu variabel yang menunjukkan banyaknya muncul sisi angka. Banyaknya muncul angka berarti X ini merupakan variabel yang menunjukkan banyaknya sisi angka pada peremparan 3 buah uang logam. Berarti tadi kan ruang sampelnya sudah 8 ya. Berarti NS-nya tadi sudah 8, maka kalau 3 uang logam kita lempar, berarti kemungkinan munculnya sisi angka itu bisa jadi 0. Artinya nggak ada sisi angka yang muncul, berarti gambar-gambar semua kita ambil dari ruang sampel tadi ya. Bisa jadi muncul angka itu 1, bisa jadi muncul angka itu 2, bisa jadi muncul angka itu 3. Kita ambil dari ruang sampel tadi. Kapan muncul angka itu muncul angka 0? Kalau seandainya yang muncul itu gambar. Maka NX sama dengan 0 itu banyaknya X sama dengan 0 yaitu 1. Yaitu berarti pada waktu munculnya sisi gambar. Bisa jadi muncul angka itu 1. Angka 1 tuh pada kondisi apa? Angka gambar angka, gambar angka. Kan angkanya di sini 1. Berarti jumlah X sama dengan 1 itu sama dengan 3. Bisa jadi muncul sisi angka itu 2. Muncul sisi angka 2 berarti pada kondisi gambar angka-angka. 2 kan sisi angkanya. Angka gambar angka. Gambar angka gambar. Berarti NX2 sama dengan 3. Terus yang ketiga, kemungkinan ketiga muncul sisi angka itu adalah sebanyak 3 buah. Berarti angka ada berapa? Ada 1. Maka kalau kita buat peluang, di sini peluang X sama dengan 0 artinya nggak ada sisi angka yang muncul karena tadi 1 kan, tadi ada 1 kan, berarti 1/8. Tadi kan ada 1 NX1 nya tadi kan, berarti tadi NX1 nya ada 1/8. Peluang muncul angka sama dengan 1 ada berapa ini? 1, 2, 3, berarti 3/8. Per 8 tadi dari mana? NS nya tadi kan 8. Yang namanya peluang itu, ingat, peluang itu kan NA per NS. Seperti itu ya, peluang itu NA per NS. Peluang muncul angka sama dengan 2 atau X sama dengan 2 itu sama dengan 3/8. Kenapa 3/8? Karena ada 3 ini, 1, 2, 3. Peluang X sama dengan 3 atau munculnya 3 ketiga-tiganya angka ada 1 kan, berarti peluangnya 1/8. Jadi ini kalau kita buat tabel distribusi probabilitas seperti ini, inilah yang namanya tabel distribusi probabilitas. Jadi gimana cara membuatnya? Kamu buat tadi kan X sama dengan ada 0, 1, 2, 3. Benar kan? Tadi ada 0, 1, 2, 3. Nah ini bagian peluang. Ini bagian peluang. Dapat dari mana ini? Kalau X sama dengan 0, nilai peluangnya tadi kan 1/8. Coba kita lihat. Nah, kalau X sama dengan 0, nilai peluangnya 1/8 kan? Nah ini, kalau X sama dengan 0, nilai peluangnya 1/8. Kalau X sama dengan 1, berapa nilai peluangnya? 3/8. X sama dengan 2, nilai peluangnya 3/8. Coba kita lihat. Benar kan? Kalau X sama dengan 0, nilai peluangnya 1/8. Kamu tulis di sini. X sama dengan 1, peluangnya 3/8. X sama dengan 2, peluangnya 3/8. X sama dengan 3, tadi peluangnya 1/8. Dan lainnya ini 0. Artinya kalau misalnya lainnya ini kamu jumlahin dari sini. Ini benar enggak? 1 ditambah 3, ini kan ada 1. Ditambah 3, ditambah 3, ditambah 1, jumlahnya ini benar enggak 8/8? Kalau benar 8/8 berarti lainnya itu sama dengan 0. Kalau seandainya di sini jumlahnya 7/8 berarti peluang lainnya muncul itu berarti 1/8. Karena total di sini harus 1 atau 8/8 kayak gitu. Seandainya total ini tambah ini tambah ini tambah ini ternyata hasilnya cuma 6/8. Berarti di lainnya ini kamu tulis berapa? 2/8 karena totalnya di sini harus 1, 8/8. Nah, inilah yang namanya tabel distribusi probabilitas.
Dari tabel distribusi probabilitas ini, kalian akan disuruh membuat yang namanya fungsi distribusi probabilitas. Jadi fungsi distribusi probabilitas ini tinggal kamu kumpulin aja dari tabel tadi. Tadi kan ini adanya katanya fx untuk x sama dengan 1/8, x sama dengan 1/8 jika x sama dengan 0 dan 3. Benar tak? Kalau x nya sama dengan 0 dan 3, peluangnya fx nya peluangnya itu 1/8. Coba kita lihat tadi. Lihat, kalau x sama dengan 1/8 ini terjadi di 0 sama 3. Benar ya? Berarti untuk x sama dengan 0 dan 3 peluangnya 1/8. Untuk x sama dengan 1 dan 2 peluangnya 3/8. Benar tak? Nah sekarang ini untuk x sama dengan 1 dan 2 peluangnya 3/8. Benar kan? Terus lanjut lagi. Untuk peluang 0, fx sama dengan 0 untuk yang lainnya. Benar kan? Untuk yang lainnya itu nilainya peluangnya jadi 0 seperti itu. Oke, inilah yang namanya fungsi distribusi probabilitas. Sebagai contoh, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Jadi contoh selanjutnya di sini pada pelantunan ini artinya pelemparan ya, pelemparan 2 buah dadu serentak 1 kali. Buatlah di sini minta tabel dan fungsi distribusi peluang munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 8. Jadi munculnya mata dadu jumlahnya lebih dari 8. Inilah yang namanya variabel distrik atau X. Berarti X ini munculnya mata dadu yang jumlahnya lebih dari 8. Karena diminta di sini munculnya mata dadu yang lebih dari 8. Munculnya mata dadu yang jumlahnya lebih dari 8. Nah, inilah yang akan menjadi variabel distriknya atau X. Jadi kalau kita jawab di sini, X di sini adalah menyatakan variabel yang menunjukkan jumlah mata dadu yang lebih dari 8. Jumlah mata dadu yang lebih dari 8. Jumlah mata dadu yang lebih dari 8. Jumlah mata dadu lebih dari 8. Berarti tahu kan mata dadu kalau 2 dadu dilempar ruang sampelnya jadi 36 ya. Jadi ruang sampelnya jadi 36. Kalau lupa berarti kamu buat tabel juga. Jadi ini tabel. Makanya kemarin saya suruh belajar dulu peluang ya, menentukan ruang sampel. Kalau 2 dadu berarti ini dadu 1, ini dadu 2. 1 dadu ruang sampelnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin nggak 7? Nggak mungkin karena nggak ada dadu mata 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1,1 artinya dadu pertama 1, dadu kedua 1. Berapa kali jumlahkan? 2. 1,2. Dadu pertama 1, dadu kedua 2. Berapa kali jumlahkan? 3. Sekarang kita disuruh menentukan mata dadu yang jumlahnya lebih dari 8. Berarti kalau lebih dari 8 itu berapa? 9, 10, 11, 12. Mungkin tidak muncul di sini 13? Nggak mungkin karena 13 itu kan 7 sama 6 kan, 13 nggak mungkin muncul. Karena kenapa? Nggak ada dadu itu mata 7. Paling tinggi dadu itu matanya 6,6. Maka paling tinggi di sini 12. Sekarang jumlah 9, 4,5. Benar kan? Ini dadu pertama muncul 4. Dadu pertama muncul 4, dadu kedua muncul 5. 4,5. Terus berapa lagi? 5,4. 9 kan jumlahnya? 6,39 dan 3,6. Maka banyaknya dadu berjumlah 9 itu ada 4. Langsung kita buat peluangnya. Berarti peluang X sama dengan ini bukan 0 ya. Peluang X sama dengan 9. Peluang X sama dengan 9 itu ada berapa? Peluang X sama dengan 9 ada 4 kan? Berarti 4/36. Atau kalau dikecilkan jadi 1/9. Inilah datanya 1/9 ini. Terus kalau jumlahnya 10, mata dadu yang berjumlah 10. Mana aja mata dadu berjumlah 10? Dari sini ya, buatnya dari sini. Datang angka-angka ini dari sini, dari titik sampel. Jadi ini kamu terusin, ini nanti 6,1 sampailah ini terus ini jadi 6,6. Jadi kalau dihitung ini ada 36.
Yang jumlahnya 10 berarti 6,4, 10 kan, 4,6, 5,5. Mungkin tidak 1 sama 9, nggak mungkin karena dadu itu nggak ada mata 9. Jadi inilah yang mungkin muncul. Atau mungkin tidak 7,3, nggak mungkin karena dadu itu nggak ada mata 7. Maka yang jumlahnya 10 itu ada 3, 6,4, 4,6, 5,5. Maka peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 atau PX sama dengan 10 itu sama aja dengan 3/36 kan, NA/NS, atau kalau dikecilkan jadi 1/12. Nah inilah dapatnya 1/12 itu. Peluang X sama dengan 11, X sama dengan 11 atau jumlah dadu yang jumlah mata dadu sama dengan 11. Berapa aja? 65 dan 56. Jadi ada 2 ya. Berarti peluangnya 2/36 atau kalau dikecilkan jadi 1/18. Sama-sama dibagi 2, ini dapatnya 1/18. Terus jumlah mata dadu sama dengan 12, cuma 1, 6,6. Kalau seandainya yang lain itu nggak ada ya. Kalau misalnya 7 sama 5 itu nggak ada 7 sama 5 karena dadu nggak ada mata 7. Berarti peluangnya cuma 1. Jadi 1/36. Nah sudah, dari sini, dari peluang-peluang ini kamu buatlah tabelnya seperti tadi. X sama dengan 9, nilainya sama dengan 1/9. Datang dari mana? Dari ini. Ini nilai peluangnya. X sama dengan 10, nilai peluangnya sama dengan 1/12. X sama dengan 11, nilai peluangnya 1/18. X sama dengan 12, nilai peluangnya jadi 1/36. Dan lainnya, kenapa ada lainnya di sini nggak 0? Karena coba kalau kamu jumlahin di sini ada berapa ini? 4, benar ya? Ditambah 3, 7 kan? 7, 4 ditambah 3, 7 kan? 7 ditambah 2, 9. 9 ditambah 1, 10. Berarti enggak jumlahnya enggak 36. Berarti di sini ada lainnya. Berarti lainnya dapat dari mana? 13/36 per 18. Berarti kamu tambahin di sini lainnya. Berarti peluang lainnya itu jumlah semua ini kan 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 kan 10. NS nya ada berapa tadi? NS nya ada 36. Maka lainnya itu didapatkan dari 36 dikurang dengan 10. Ada berapa? Ada 26. Yang lainnya artinya yang bukan lebih dari 8. Berarti peluang lainnya ini sama aja dengan 26/36 atau kalau dikecilin sama-sama dibagi 2 berarti 13/18 karena totalnya di sini harus 1. 1 itu berarti 36/36. Kenapa tadi 0? Karena pas tadi itu 8. Ini kan kalau dijumlahkan tadi bukan 36 kan, tapi cuma 10, maka pasti ada lainnya. Ini cara mencari lainnya. 10 jumlah semua total dikurangi dengan jumlah X nya itu. Nah ini cara mencari lainnya. Oke, lanjut. Nah dari tabel distribusi peluang ini kita disuruh mencari fungsi distribusi peluang. Sama kayak tadi, tinggal kamu ganti aja di sini. Kalau seandainya tinggal diganti, ini kan tadi tabelnya kan 1/9 untuk X sama dengan 9. Terus 1/12 kalau X sama dengan 10. Terus 1/18 kalau X sama dengan 11. 1/36 untuk X sama dengan 12. Dan 13/18 untuk X yang lain, kayak gitu. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah inilah soal USBN. Sudah 2 tahun terakhir selalu keluar, dan keluarnya juga di
soal esai. Jadi di soal seperti ini yang diminta itu di USBN itu bukan tabel distribusi probabilitas, tapi fungsinya, fungsi distribusi peluang. Tapi untuk membuat fungsi distribusi peluang berarti kita harus buat dulu yang namanya tabel distribusi peluang. Jadi soalnya seperti ini. Katanya di sini ada dua buah lingkaran. Jadi kayak kita main kuis. Jadi ada dua buah lingkaran. Ini adalah lingkaran pertama, ini adalah lingkaran kedua yang bagiannya ini berbeda-beda. Katanya di sini dua buah papan berbentuk lingkaran ini kita putar satu kali. Ini kita putar. Ini kan nanti panahnya nggak tahu kita berhenti di mana, entah itu di 1, entah itu di 2, entah itu di angka 3 ya. Dan lingkaran B ini juga kita putar. Nanti kan setelah berhenti panahnya itu kita nggak tahu muncul di mana, bisa di 1, di 2, dan di 3 ya. Jika variabel X1 menyatakan angka yang muncul pada gambar A, berarti pada gambar A ini dinamakan variabel X1. Dan angka X2 adalah variabel yang angka yang muncul pada gambar pada papan B, papan lingkaran B. Ini berarti variabelnya X2. Nah, fungsi Y, nah ini fungsi Y-nya, fungsi Y di sini diminta katanya Y sama dengan X1 ditambah X2. Berarti kemungkinan muncul angka di papan A dan kemungkinan muncul angka di papan B ditambahin kayak gitu. Nah, sekarang kita disuruh membuat yang namanya tabel dan distribusi peluang. Sekarang untuk membuat tabel distribusi peluang berarti kita harus mencari dulu yang namanya nilai dari peluang dari masing-masing daerah ini. Daerah A1, A2, A3 dan B1, B2, B3. Sekarang daerah A1 karena ini setengah dari lingkaran, maka peluangnya didapatkan di sini 1/2. Atau kalau kamu bingung di sini 2/4 karena lingkaran ini kan dibagi 4, satu ini ambil 2 bagian ya. Jadi atau setengah lingkaran. Jadi peluangnya itu 1/2. Daerah A2 ini peluangnya ini 1/4. Kalau kamu perhatikan kan lingkaran ini setengahnya dibagi 2, jadi 1/4, dan juga peluang A3 itu nilainya juga 1/4. Nah, untuk lingkaran B1, B2 dan B3 ini peluangnya sama karena lingkaran ini dibaginya 3. Maka peluang B1 itu 1/3, peluang B2 1/3 dan peluang B3 itu 1/3. Sampai sini bisa dipahami ya peluang daerah masing-masing ya. Peluang A1, A2, A3 kenapa dapat setengah, 1/4, 1/3. Seperti itu ya. Lanjut, karena nilai peluangnya sudah dapat. Nah, yang diminta bukan itu. Yang diminta di sini yaitu adalah kemungkinan nilai yang muncul setelah papan ini kita putar dari Y1 ditambah dari X1 ditambah X2. Kemungkinan pertama di sini Y itu sama dengan 2. Artinya 2 itu didapatin dari mana? 1 ditambah 1. Artinya 1 tambah 1 itu lingkaran A muncul angka 1, di lingkaran B itu muncul angka 1. Jadi peluang A1 dan B1. Jadi 1 tambah 1 artinya di A1 muncul 1, angka 1 dari sini, dan di B1 di papan B ini muncul angka 1. Jadi karena dan berarti peluang itu kan dikali. Jadi PA1 dikali PB1, PA1 tadi berapa? Setengah. Kamu taruh di sini setengah dikali dan di B muncul angka 1. Berarti B1 berapa? B1 tadi 1/3. Berarti setengah dikali 1/3. Berarti jawabannya 1/6. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, nilai Y itu sama dengan 3. Dapat dari mana Y sama dengan 3? 1 ditambah 2. Artinya A itu muncul 1 dan di B muncul 2. Maka di sini 1 ditambah 2. A dimuncul angka 1 dan di B muncul angka 2. Atau bisa jadi, atau kemungkinan kedua, atau di A ini muncul angka 2, jadi A2, dan di B ini muncul angka 1, jadi Y itu 2 ditambah 1 kayak gitu. Jadi di sini peluang A1 itu setengah dikali B2. B2 tadi 1/3 dari sini. Atau kalau atau berarti ditambah ya, ditambah A2. Berapa A2? A2 tadi 1/4 dikali B1. B1 tadi 1/3. Berarti jawabannya 1/6 ditambah 1/4.
12. Jadi 1/4 atau berapa ini? 3/12 ya, atau 1/4 seperti itu. Kemungkinan ketiga, nilai Y itu sama dengan 4. Jadi bisa jadi nilai Y itu sama dengan 4. Dapat dari mana 4? 1 tambah 3. Artinya 1 tambah 3 itu di A1 ini muncul angka 1, di B ini muncul angka 3. Maka di A muncul angka 1 dan di B muncul angka 3. Berarti peluang A1 itu setengah, datang dari sini, dan berarti dikali B3. B3 berapa? B3 1/3, berarti setengah dikali 1/3 1/6. Atau di A itu muncul angka 3 dan di B, ini di B ya, ini bukan ini, dan di B itu muncul angka 1. Jadi kemungkinan itu Y nya itu 3 ditambah 1 kan. Ini 3 ditambah 1, ini di A muncul angka 3 dan di B muncul angka 1. Di A muncul angka 3 dan di B itu muncul angka 1. Maka peluang A muncul angka 3 dan di B muncul angka 1. Berarti peluang A3 tadi berapa? 1/4 dikali B1 tadi berapa? 1/3. Berarti jadi 1/4 dikali 1/3 hasilnya 1/12. Ini datangnya tuh dari sini. Bisa jadi, atau lagi kemungkinan jumlah 4 itu bisa jadi di A itu muncul angka 2 dan di B juga muncul angka 2. Di A ini muncul angka 2 dan di B muncul angka 2. Jadi peluang A2 dan di B juga muncul angka 2. Berarti A2 dikali B2. A2 tadi 1/4, B2 itu 1/3. Nah, berarti kalau dikalikan hasilnya jadi 1/12. Nah, kalau kita tambahin hasilnya itu berapa ini? 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/12 hasilnya jadi 1/3. Masih ada lagi kemungkinan? Masih ada lagi ya. Kemungkinan nilai Y masih ada lagi ya. Nah, ini kemungkinan lagi nilai Y itu sama dengan 5. Didapatkan dari mana Y sama dengan 5? Jadi Y sama dengan 5 itu didapatkan dari 3 tambah 2. Artinya 3 tambah 2 apa? Di A muncul angka 3 dan di B muncul angka 2. Di A ini muncul angka 3 dan di B muncul angka 2. Kalau ditambahin kan dianya 5. Atau bisa jadi di A itu muncul angka 2, di A ini muncul angka 2 dan di B muncul angka 3 dan di B muncul angka 3. Karena posisinya tadi Y itu sama dengan X1 ditambah X2, artinya yang muncul di papan A dan yang muncul di papan B. Kita jumlahin berapa kemungkinannya. Berarti ini kalau dijumlahin sama kayak tadi, hasilnya jadi 1/6. Dan kemungkinan terakhir itu jumlah Y itu sama dengan 6. Dapat dari mana jumlah Y sama dengan 6? Di A muncul angka 3, di A muncul angka 3 dan di B muncul angka 3. Jadi di A muncul angka 3 dan di B muncul angka 3. Kalau dan berarti dikali PA3 dikali PB3, berarti PA3 tadi mana? 1/4 dikali PB3. PB3 mana PB3? Ini PB3 ya. PB3 1/3. Jadi hasilnya jadi 1/12. Maka setelah didapat ada lagi tidak kemungkinan nilai Y? Misalnya 4, 7 Bu, dari mana 7? 4 sama 3, nggak mungkin karena di A ini nggak ada angka 4 dan di B ini juga nggak ada angka 4, kayak gitu ya. Inilah paling tinggi 6 sama 6. Nah, maka setelah dapat peluang ini seperti tadi kita buat yang namanya tabel Y, tabel distribusi probabilitas. Jadi Y sama dengan 2, hasilnya tadi 1/6, benar kan? Y sama dengan 2, mana kita lihat Y sama dengan 2 tadi. Nah, ini Y sama dengan 2 hasilnya 1/6, Y sama dengan 3 hasilnya 1/4. Terus Y sama dengan 4 hasilnya 1/3. Terus Y sama dengan 5 hasilnya 1/6, Y sama dengan 6 hasilnya 1/12. Ini kita buat dalam tabel distribusi peluang seperti ini. Jadi tinggal kamu masukkan aja. Y sama dengan 2 tadi kan 1/6, Y sama dengan 3 1/4. Tulis di sini peluangnya. Sampailah 1/6. Kalau misalnya kita jumlahin ini berapa? Benar nggak 12/12? Karena totalnya di sini harus 1, berarti karena penyebut kita 12, berarti harus 12/12. Benar nggak 12? Ini kan ini kan kalau dijumlahin
1/6 itu kan sama aja dengan 2/12. 1/4 itu sama aja 3/12. 3. 1/3 itu sama aja dengan 4/12. 4. 1/6 itu berarti 2/12 dan 1/12. Coba jumlahin 2 tambah 3, 5 ya. 5 ditambah 4, 9. 9 ditambah 2, 11. 11 ditambah 1, 12. Benar, sudah pas 12/12, berarti lainnya itu nilainya 0. Tapi kalau jumlahnya itu misalnya dijumlahin 10/12, berarti ada lainnya. Berapa lainnya di sini? Berarti lainnya jadi 2/12, karena jumlah total harus 12/12. Tapi hasilnya sudah benar, sudah 12/12. Sudah kalau jumlahnya sudah 12/12, maka lainnya itu sama dengan 0. Nah, dari tabel distribusi peluang kita disuruh menentukan apa? Fungsi distribusi peluang. Jadi kayak tadi kamu buat, berarti fungsi distribusi peluangnya kamu buat di sini fx sama dengan berapa nilainya? 1/6. 1/16. 1/6 ya. Kita hapus dulu ini. Berapa nilainya? 1/6. 1/6 ya. Jika Y sama dengan 1/6, Y sama dengan berapa? 2 dan 5. Berarti Y sama dengan 2 dan 5. Terus berapa lagi? 1/4. 1/4 kan? Jika Y sama dengan berapa? 1/4. Y sama dengan 3. Tulis. Terus 1/3. 1/3 jika Y sama dengan berapa? Y sama dengan 4. Terus lagi, berapa lagi? 1/6. Sudah 1/6. Terus 1/12 jika Y sama dengan 6. Dan 0 jika Y lainnya. Nah, inilah tabel distribusi. Inilah fungsi distribusi probabilitasnya. Jadi ini fungsi distribusi probabilitasnya. Atau kalau misalnya mau lebih singkat, itu kamu bisa buat seperti ini. Bisa buat seperti ini. Y/12 jika Y sama dengan 2, 3, 4. Benar tak? Y/12. Kalau Y-nya 2, kalau Y-nya 2, dianya 2/12. Benar kan? 1/6, 2/12. Kalau Y-nya 3, Y-nya 3, dianya 3/12. Benar tak? Y-nya 3, nilainya 1/4. 1/4 itu sama aja dengan 3/12 kan? 3/12. Ini tadi berapa? 2/12. Terus kalau Y-nya 4, berarti 4/12. 4/12 benar kan? Kalau Y-nya 4, 4/12 ini kan 1/3. Nah, seperti itu. Atau 7 min Y per 12 jika Y sama dengan 5. Kalau Y sama dengan 5 masukin ke sini. Berarti 7 dikurang 5 berapa? 2. 2/12 kalau Y-nya sama dengan 5. Benar kan? Kalau Y sama dengan 5, nilai peluangnya 2/12. Ini 2/12 kan? Terus kalau Y min 7 min Y, kalau Y-nya 6 dimasukin ke sini, 7 dikurang 6 1. 1/12. Benar nggak? Kalau Y-nya 6, nilainya jadi 1/12. Benar kan? Dan 0 kalau Y-nya lainnya. Jadi membuat distribusi peluang atau probabilitas bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Terserah kayak gitu. Inilah soal USBN yang sudah 2 tahun terakhir yang ada di Mapel Esai. Kamu disuruh buat yang ini. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke, untuk membuat yang ini berarti kamu harus buat dulu tabel. Untuk buat tabel berarti kamu harus menentukan yang namanya peluang seperti tadi. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang kurva normal. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.